dua pembicara atau guest speaker kita pada sore hari ini. Langsung saja yang pertama, saya akan berikan kepada Akmal terlebih dahulu. Silakan Akmal, silakan kenalan diri dulu dengan siapa dan kuliah di mana dan jurusan apa. Ya, terima kasih Mas Muli. Salam kenal semuanya yang udah hadir di Interactive Talk Show hari ini. Nama saya Muhammad Akmal. Saat ini saya sedang menempuh studi jurusan International Business Administration di Rotterdam School of Management, Erasmus University. Kotanya di Rotterdam dan sekarang saya udah tahun terakhir dari kuliah saya. Oke, untuk guest speaker kita yang kedua, silakan Nove untuk berkenalan diri dulu. Iya, halo semuanya. Nama saya Nove Zain Wisuda. Sekarang saya menempuh Master Nutrition and Health dengan spesialisasi Nutritional Physiology and Health Status di Wageningen University. Jadi saya sekarang tahun pertama. Bentar lagi habis ya tahun pertama, mau masuk tahun kedua ini. Itu dulu. Terima kasih. Oh. Jadi sobat Nesa yang udah hadir di website kali ini sudah kenalan dengan kita semua, dengan saya, dengan Akmal dan juga dengan Nove. Terus juga ada rekan-rekan saya juga yang hadir. Tadi ada Emi Fumita selaku scholarship officer dari U-Share, dan juga ada Dita Oli Pratama dari Noviknas Indonesia selaku Holland Alumni Officer, dan ada VDM Noval selaku Student Counselor dari Noviknas Indonesia. Semuanya ada di sini. Jadi sekali lagi rules of game kita pada sore hari ini, kalau misalnya pertanyaannya seputaran topik yang sekarang diajukan, itu akan langsung kita jawab, tapi apabila ada pertanyaan di luar topik, ketiga rekan saya yang akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Nah, topik pada sore hari ini memang sangat menarik sekali ya. Ini merupakan step awal sebagai mahasiswa di Belanda gitu kan ya. Yang topik yang kita bawakan adalah dealing with the Dutch academic culture. Oke, ya. Kedua guest speaker, kedua rekan-rekan saya ini pastinya mempunyai cerita dan juga mempunyai sesuatu yang bisa di-sharing pada sore hari ini. Aku akan mulai. Mungkin sekarang kita tidak masuk ke masa pandemik dulu kali ya. Coba gimana kalau misalnya Ahmad cerita dan juga ntar Nove juga cerita, gimana sih sebenarnya untuk pembelajaran ataupun sistem cara belajar mengajar di Belanda. Kita mulai dari Akmal dulu. Yes, kalau di jurusanku ini karena bachelor, kebanyakan kita sistemnya pakai lecture, jadi satu angkatan kurang lebih 300-400 orang, semuanya di satu lecture room besar. Dan nanti ada kelas follow up-nya namanya workshop, itu baru dia lebih kecil, hanya 30 orang per kelas, dan lebih dalam, lebih interaktif juga kelasnya. Tapi tergantung lagi untuk course-nya. Ada beberapa yang hanya ada lecture saja, tapi ada beberapa kelas yang menyediakan workshop juga. Dan selain itu untuk penilaiannya di jurusan aku, sistemnya kita menggunakan mayoritas exam, ada final dan midterm, tapi beberapa matkul juga memberikan assignment atau group project, depends on the lecture-nya. Oke. Dari Nove sendiri gimana untuk sistem pembelajaran di Belanda, apalagi untuknya khusus yang S2? Ya, saya sendiri pertama kali datang ke Belanda itu sangat bersyukur ya, akhirnya memilih belajar master di Belanda itu yang pertama itu adalah balance antara work and life. Jadi di sini itu yang menarik itu belajar di Belanda itu kita benar-benar balance antara work and life. So jadi belajar itu benar-benar ada waktunya gitu. Jadi tugas yang diberikan oleh universitas itu sepertinya sudah diukur supaya weekend itu kita nggak kerja gitu loh. Itu yang nomor satu menurut saya. Nggak tahu nanti kalau Mas Akmal bisa cerita. Kalau di Wageningen ini benar-benar balance antara work and life. Jadi kalau Sabtu dan Minggu itu benar-benar kita untuk jalan-jalan atau ini pokoknya di luar akademik lah. Terus kemudian yang kedua adalah pengalaman saya di sini itu tidak ada tekanan. Jadi tapi karena tidak ada tekanan itu bisa melenakan gitu. Waktu saya pertama kali datang tuh saya kaget loh. Kok ini kuliah nggak ada tekanannya sama sekali gitu ya. Jadi dosen itu nggak akan nakut-nakuti gitu. Misalnya kamu kalau nggak datang kuliah nanti nilaimu hilang segala macam gitu nggak ada. Jadi
sebagian besar kuliah tidak wajib datang, semua kuliah sudah direkam, dan kita bisa juga misalnya sambil kuliah di rumah gitu juga bisa. Yang kemudian karena saya ini di Nutrition and Health itu pembelajarannya selain pakai course ada practical dan tutorial. Nah, untuk yang practical dan tutorial itu rata-rata wajib datang karena ini biasanya terkait dengan skill dan expertise gitu. Jadi kita harus datang, bisa melakukan pengukuran segala macam gitu. Terus kemudian yang menarik lagi adalah meeting the expert. Jadi kita ketemu dengan expertnya gitu. Contohnya itu yang terakhir kemarin saya belajar tentang panas tubuh gitu. Nah, itu kita benar-benar ketemu dengan number one expert di dunia gitu. Jadi kita ketemu dengan peneliti terbaik di bidang itu gitu. Walaupun akhirnya karena ini masa pandemi nanti akan ceritakan di belakang, kita nggak ketemu langsung, tapi kita bisa online tanya jawab langsung gitu. Terus kemudian kalau untuk terakhir untuk penilaian adalah paper, bisa nulis paper, bisa ada assignment-nya, terus biasanya ada final exam itu. Sekilas itu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau tadi sudah mendengar dari kedua rekan-rekan tentang sistem pembelajaran yang kalau menurut aku lumayan padat ya dari teman-teman berdua ini. Jadi ada untuk papernya juga, ada exam-nya juga, belum lagi nanti ada lecture juga harus datang, tapi ada juga yang nggak harus datang. Nah, ya tanggal bulan Maret nih, pertengahan Maret tahun ini itu kita kan mengalami yang namanya global pandemic, di mana adanya virus corona itu mewajibkan kita semuanya untuk stay at home, work from home, dan juga study from home. Ini gimana nih pengalaman teman-teman sekarang yang sekarang harus stay di rumah? Dan juga sebagai informasi buat sobat Nesa yang hadir di sini, Akmal itu sekarang berada di Jakarta ya, Mal ya? Iya, Mas. Ya, nah itu bisa diceritain nggak sama kita? Jadi dengan tadi sudah cerita tentang proses pembelajaran yang dalam keadaan seperti biasa, masuk kelas dan juga bisa ketemu sama dosen. Tapi sekarang yang harus dari rumah dan online based learning. Nah itu boleh diceritain nggak, Mal, gimana, Mal? Kalau jadi sejak ada kebijakan pemerintah Belanda untuk merespon coronavirus ini, dari kampus juga keluarkan kebijakan bahwa semua pembelajaran dipindahkan ke online. Udah ada platformnya dari kampus yang isinya ada beberapa matkul kita, ada lecture slide-nya, dan untuk tambahannya sekarang semua lecture video dan workshop direkam dan diupload. Jadi kita nggak kesulitan untuk tetap mengakses materi pembelajaran dari rumah. Dan ada juga beberapa matkul yang bukan hanya mengupload rekamannya, tapi memungkinkan untuk video conference. Jadi tetap sisi interaktif dari kuliahnya ini nggak hilang, kita tetap bisa nanya ke dosen in real time, walaupun itu terbatas hanya untuk beberapa mata kuliah. Selain itu karena tugas dan ujian udah banyak juga yang sebelum pandemi ini bersifat online, jadi sekarang rasanya sih yang berubah hanya kita nggak hadir secara fisik di lecture room, tapi udah pindah ke laptop masing-masing. Dan kebetulan karena aku tahun terakhir sekarang lagi ngerjain skripsi juga, yang tadinya bimbingan bisa ketemu dosen atau kita bisa ngambil data di library kampus, sekarang semuanya pindah ke online juga. Jadi aku konsul sama dosen via online dan ngambil data udah ke websitenya perpustakaan juga. Oke, aku ada pertanyaan singkat nih, Amal. Jadi tadi Akmal bilang kan untuk kelas itu ada platformnya. Itu kalau boleh tahu pakai platform apa ya proses belajar mengajarnya? Platformnya namanya Canvas. Jadi di situ ada list mata kuliah yang kita ambil, kemudian dari masing-masing mata kuliah ada nanti penjelasannya ini di minggu ini ada materi slide ini, kemudian ada mandatory literaturnya yang harus dibaca sebelum kelas, kemudian setelah itu nanti dia upload baru slide-nya, kemudian nanti biasanya ada quiz atau ada assignment tergantung matkulnya lagi, Mas. Oh, I see. Akmal, ada yang mau di-share melalui slide? Kalau misalnya ada yang mau di-share, dipersilahkan. Ya boleh, jadi ini udah kelihatan ya? Udah, tunggu sebentar ya. Aku coba geser sedikit. Yang ini, there you go. Yap, silakan, Mal. Nah, jadi ini platform yang tadi sempat aku mention, namanya Canvas. Ini ada all course, semua mata kuliah yang aku ambil. Kemudian kalau kita pilih salah satu mata kuliahnya, akan masuk seperti ini, ada homepage-nya.
Ini ada course description, kemudian ada to-do list juga, jadi ada kuisnya, ada tentang midterm, assignment, jadi semuanya udah lengkap di sini. Kemudian kalau kita maju lagi ada ya ini untuk tugasnya, jadi aku submit tugas dan konsultasi dengan dosennya juga via platform ini. Kemudian ada, nah ini modulnya, jadi per minggu dirilis ada literatur yang harus dibaca, ada nilainya dari misalkan kuis atau tugas kemarin, kemudian ada di sini ada lecture slide-nya dan ada juga rekamannya yang bisa kita akses. Ini workshop video, mungkin kurang kelihatan. Kemudian ya ada juga pengumuman dari dosennya. Ini biasanya tiap minggu dia akan semacam follow up setelah lecture, jadi dia bisa juga menjelaskan materi tambahan atau ngasih ini PR-nya, kuis aku. Kemudian di platform ini aku juga bisa yang terakhir nonton videonya. Nah ini contoh salah satu videonya, ini video workshop aku. Kebetulan dia lagi buka Excel di sini, tapi bisa juga dia menampilkan lecture, jadi dosennya ngerekam di kampus dan itu yang akan kita tonton sebagai materi pembelajarannya. Jadi ini karena jadi bisa dibilang selama ini walaupun Akmal posisinya di Indonesia, jadi tidak ada masalah untuk mengakses semua materi dan juga perkuliahan yang ada di Belanda sana. Ya betul Mas, dan platform ini sebenarnya udah ada sebelum pandemi corona ini, jadi aku tetap bisa akses semuanya bersifat online. Jadi misalkan lagi kurang enak badan, nggak bisa ke kampus, kita tetap nggak akan ada yang miss materi pembelajaran itu. Cool. Oke. Sekarang dari Nove gimana Nove? Apa yang bisa di-sharing ketika suasana pandemik sudah dimulai, itu proses pembelajarannya gimana? Ya, oke. Ya, jadi sama seperti Akmal, sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah punya platform namanya, kalau di Wageningen itu Bright Space gitu. Jadi persis seperti Akmal tadi, jadi semua runtutan apa yang akan ada di kuliah itu sudah lengkap semua. Jadi jadwal terutama, jadi kayak perubahan jadwal itu semua akan juga akan diumumkan melalui itu, tugas, deadline segala macam, termasuk mengumpulkan deadline tugas juga lewat itu gitu. Termasuk kuliah itu sebagian besar direkam. Jadi kalaupun sebelum pandemi itu kita saya pernah gitu misalnya pas sakit kepala gitu ya, jadi langsung tinggal di rumah aja, kita bisa buka Bright Space atau melalui namanya Wur TV. Jadi Wur TV itu kuliahnya online akan muncul di situ. Jadi kita bisa sambil tiduran kuliah di rumah gitu. Terus setelah itu rekamannya bisa dilihat lagi gitu. Nah, tapi perubahan setelah masa pandemi itu, jadi sejak pertengahan Maret sepertinya pemerintah Belanda menyarankan untuk belajar di rumah itu, yang utama adalah kuliahnya harus dari rumah gitu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi walaupun sepertinya sepele gitu, ternyata perubahan untuk effortnya belajar itu ternyata berat sekali gitu. Jadi kalau menurut saya kok beban belajarnya itu bisa 2-3 kali lipat gitu, karena kalau offline kita datang di kelas itu ada keraguan sedikit bisa tanya langsung, dapat jawaban langsung. Kalau sekarang ya tetap bisa begitu, tetap bisa ada namanya virtual class. Kalau virtual class itu kita akan datang langsung ketemu dengan dosen melalui Bright Space itu, terus kemudian ada platform tambahan namanya Bongo. Kita ketemu di situ, bisa tanya jawab juga. Kemudian, yang jadi berat itu adalah praktikum dan tutorial. Jadi kalau mata kuliah saya kebetulan sekarang itu ambil sport nutrition, itu harusnya banyak praktikum dan tutorial. Nah ini yang biasanya kita tinggal datang ke tempat praktikum, persiapan segala macam. Kalau ada kesulitan langsung tanya. Nah kalau sekarang nggak bisa begitu. Jadi praktikum nanti akan ada tugas yang harus diisi. Kita harus belajar sendiri, kalau nggak ngerti harus cari paper sendiri, ngerti sendiri sampai dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan tetap akan ada feedback ya, dan setelah feedback kita akan confirm gitu. Oh, kemarin yang kita anggap seperti ini ternyata seperti itu gitu. Terus kemudian, ini saya akan share
platformnya ya sekilas. Boleh, silakan. Jadi Nove akan men-share dengan hal yang sama seperti tadi yang Akmal lakukan. Jadi silakan disimak baik-baik dan bisa dilihat mungkin perbandingannya kayak gimana ya. Ya. Ya, apakah sudah mulai tampak ini? Kelihatan sudah? Yes. Well, layar putih sih sebenarnya. Page-nya. Masih putih ya. Ini apakah sudah terlihat Wageningen University and Research? Yes, there you go. Kita udah bisa ngelihat Wageningen Ya. University Research. Ya, ini adalah halaman depannya Brightspace. Ini mata kuliah yang saya ambil. Nah, ini ada listnya banyak. Kita tinggal klik di situ. Itu akan ada semua bahan kuliah, literatur, kalau ada buku-buku dan rekaman kuliah. Kemudian contoh kuliah waktu semasa pandemi adalah ini nih. Nah, kalau ini kelasnya interaktif, ini melalui Bongo. Contohnya ini saya ya seperti ini. Kalau yang ini virtual class, jadi kita hadir di situ juga, kemudian bisa tanya jawab juga. Kalau yang satu lagi ini biasanya ini namanya, kalau ini rekaman, jadi mungkin karena dosennya nggak bisa hadir di virtual class, jadi ini direkam. Jadi profesornya datang ke kampus, direkam, kemudian kita akses ininya, akses videonya. Itu. Nah, sekilas itu. Tadi aku sempat membaca sekilas tentang pertanyaan untuk Kanove katanya ya, kemungkinan tapi aku lagi cari. Ya, pertanyaan katanya tadi satu kelas itu biasanya jumlahnya berapa orang sih, Nov? Oke, jadi gini, terutama kalau yang mata kuliah wajib jurusan ya, kayak misalnya saya Nutrition and Health itu ada spesialisasinya, ada beberapa, ada 5 atau 6 gitu ya. Kalau mata kuliah wajib masternya itu contohnya Nutritional Physiology itu wajib untuk semua satu jurusan. Nah, itu bisa besar, kelasnya bisa 100-150 gitu ya yang ikut itu gitu. Jadi kita kuliah di kayak kelas yang seperti teater gitu. Jadi yang modelnya seperti gedung bioskop begitu. Tapi kalau spesialisasi, jadi kalau mata kuliah yang spesialisasi itu biasanya lebih kecil atau terbatas gitu. Kayak misalnya kemarin saya ambil molecular physiology itu mahasiswanya hanya sekitar 25. Jadi kita di kelas kecil lebih intens, tutorial juga lebih intens, dan memang pelajarannya lebih sulit biasanya. Begitu. Oke, cool. Selanjutnya ini pertanyaan dari aku juga ya, karena kita lagi ngobrol-ngobrol dalam acara ini. Karena teman-teman kan juga dulunya kan punya background untuk berpendidikan di Indonesia. Kalau misalnya untuk Akmal, SMA-nya kan di Indonesia, terus juga untuk Nove kan S1-nya juga di Indonesia. Ya. Sebenarnya ada ini nggak sih kesulitan gitu kan ya untuk karena lagi-lagi kan dunia negara barat sama dunia timur kan pasti ada perbedaannya nih gitu. Nah, ada kesulitan nggak nih kira-kira? Mungkin dari Akmal dulu deh dalam Dutch learning ini, Dutch academic culture maksud saya. Oke. Kalau yang pertama mungkin menurutku yang membuat kerasa gapnya adalah perbedaan antara SMA dan kuliah. Pasti kompleksitas pembelajarannya juga berbeda. Kemudian yang kedua, karena background aku dari sekolah yang kurikulum nasional, bukan sekolah internasional, ada sedikit perbedaan di mana dulu aku bahasa Inggris hanya belajar saat kelas bahasa Inggris. Sementara sekarang saat kuliah, semua pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Jadi di awal aku sempat ada masa adaptasi di mana harus mencerna pelajarannya dan bahasanya juga. Jadi aku merasa workload-nya mbah. Kemudian yang lain mungkin adaptasi di masalah sosialnya karena jurusan aku lumayan internasional, bahkan lebih banyak international student daripada orang Belandanya di jurusanku. Jadi lingkungan baru dan dari sangat diverse lah, berbagai macam negara, kita harus lebih hati-hati dalam berinteraksi karena pasti kan mereka semua akan mempunyai perbedaan perspektif yang sama gitu.
Kemudian masalah ya, pertama kali aku merantau dulu masih dia menyesuaikan dulu hidup sendiri, dan kebetulan aku tinggal di asrama di provide oleh Erasmus University, jadi aku tinggal di kampusnya. Itu lumayan memudahkan karena di sana isinya semuanya full mahasiswa internasional, dan kalau aku ke kampus hanya sekitar 5 menit jalan kaki. Jadi banyak bantuan dari kampus yang sebenarnya bisa memudahkan masa adaptasi kita. Dan salah satu saran aku mungkin adalah reach out ke teman-teman Indonesia yang lain, ke senior-senior dari PPI atau dari yang lain. Mereka bisa ngasih bantu ya, advice, karena mereka udah pernah menjalani itu gitu. Oke. Jadi tadi aku sempat tangkap kendala bahasa, ya, bahasa Inggris. Ini nyambung sama pertanyaan dari Sobat Nesa yang sudah hadir untuk Kak Nove juga, nanti bisa langsung dielaborasi ya. Kalau pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Nove, sejauh mana kemampuan bahasa Belanda harus dikuasai untuk menunjang perkuliahan? Apakah harus fasih? Dan kebanyakan kuliahnya menggunakan bahasa pengantar apa? Ya, kalau untuk master itu di Wageningen itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak bisa bahasa Belanda. Tapi kalau saya karena memang juga senang bahasa Belanda, saya belajar sedikit-sedikit. Terutama saya senang pakai bahasa Belanda kalau belanja, beli apa gitu. Mereka yang jualan kalau kita pakai bahasa Belanda juga senang. Terus kemudian kalau pas ngobrol sama teman sesama Belanda, sama orang Belanda, kalau kita pakai bahasa Belanda gitu, dia surprise, seneng banget gitu ya. Jadi kalau belanja pakai bahasa Belanda jadi kira-kira gimana, Mas? Kalau belanja pakai bahasa Belanda jadi murah nggak? Nggak, karena supermarket. Kalau di Kringlop itu toko barang bekas. Nah, itu baru bisa lebih murah kalau ini. Kalau pakai bahasa Belanda. Gitu ya, jadi murah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Nove sendiri, jadi gimana? Ada kesulitan nggak nih pas pertama kali karena kita pertama kali ketemu kan tahun kemarin ya. Nah, itu terbang dari Jakarta ke Amsterdam, terus tiba-tiba nggak tiba-tiba, pas perkuliahan itu gimana tuh ceritanya? Ada kendala apa? Ya. Yang pertama, saya beruntung karena 2016 saya pernah short course di The Royal Tropical Institute dari Nuffic tuh, dari OKP dulu ya. Dulu namanya masih OKP ya, dulu OKP ya. NFP ya, dulu masih NFP. Saya pernah gitu dapat 2 minggu. Jadi course internasional sudah pernah merasakan gitu. Tapi tetap bahasa itu menjadi kendala. Jadi kalau saya itu kalau IELTS setara 6,5 ya, itu memang saya rata-rata tanya teman-teman yang 6,5 itu masih struggle sekitar 2-3 bulan gitu. Karena dengan 6,5 itu kita tidak menjamin bisa langsung berinteraksi dengan lancar gitu, terutama ngomongnya, atau mereka kalau ngomong dengan beda dengan apa yang kita biasa dengar di tes itu yang biasanya menjadi masalah. Jadi kita sering gimana tolong ulangi lagi kamu ngomong apa, atau kalau kita ngomong dia kamu ngomong apa, ulangi gitu. Jadi itu yang pertama strugglingnya, tapi itu biasanya cuma 2-3 bulan gitu. Kalau 6,5 ya, kalau 7,5 biasanya relatif nggak ada masalah. Terus yang kedua adalah kebiasaan kita baca paper. Jadi karena di tempatku itu University and Research ya, jadi itu semua based on research ya. Jadi kita kalau mau nulis paper itu kita nggak bisa ngomong tanpa sumber gitu. Jadi kalau yang akan siap-siap berangkat atau mencari sekolah di Belanda itu sejak sekarang persiapkan kebiasaan membaca paper gitu. Itu karena saya sempat juga, saya kebetulan karena agak terbiasa jadi kesulitan tapi masih cepat beradaptasi gitu. Saya ada ngobrol dengan teman yang di Groningen itu, ada satu teman-teman master di sana yang sangat kesulitan karena waktu S1 nulis-nulisnya kebanyakan mengambil referensi dari buku. Nah, kalau biasa mengambil dari buku akan kesulitan ketika harus referring ke paper. Jadi itu paper ya. Jadi biasakan baca paper itu sejak sebelum berangkat. Jadi waktu sampai sini nggak kaget karena semua harus dengan paper, cuma setengah kalimat gitu harus ada papernya siapa gitu. Betul.
Oke, Ya. apa namanya tadi juga aku pengen kasih apa namanya sedikit masukan juga. Jadi memang betul apa yang tadi Nove bilang. Jadi walaupun kita mempunyai nilai kemampuan bahasa Inggris IELTS dengan nilai 6,5, memang pas di awal itu kita masih apa istilahnya beradaptasi dulu kali ya, gimana Adaptasi, cara betul, betul. mulai dari cara pelafalan sebuah kata ataupun Ya. cara merangkai kalimat dalam bahasa Inggris, karena sekali lagi bahasa Inggris kita bagi orang Indonesia itu adalah second language. Jadi terus terang jangan pernah kayak putus asa dulu, tapi lebih lebih ke Iya, challenge bahwa nanti juga kita akan betul. istilahnya bisa membaur dan juga apa namanya pembawaan bahasa Inggris juga bakal enak gitu ya. Oke, Oke, oke. ada pertanyaan selanjutnya ini buat Akmal dan juga buat Nove. Persentase tugas kelompok dan individu itu gimana ya untuk exam? Biasanya dalam bentuk apa? Terus susah nggak untuk pass the exam? Nah, gimana tuh mau ceritanya? Ya, 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 ya. Akmal dulu ya. Yes. Oke, boleh. Ya, Jadi kalau di jurusanku itu ada dua-duanya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Dan kebanyakan kalau tugas kelompok itu kita lebih yang case analysis, yang harus diskusi, brainstorming. Tapi kalau tugas yang individu baru yang research-nya. Nah, kemudian seperti yang tadi Mas Nove bilang, di sini emang fokus banget dengan research yang dari papernya itu. Jadi harus benar-benar baca paper dan harus belajar baca paper, jangan dibaca semuanya, 40 halaman dibaca, mungkin itu akan ngabisin waktu, workload yang tumpuk, tapi bagaimana ngambil intisari dari sebuah paper itu, dan bagaimana ya, mengartikulasikan ya di dalam tugas kita. Karena kalau kita salah reference atau apa, bisa kena plagiarism, nanti akan mempengaruhi nilai kita lagi. Dan kemudian soal exam ya, examnya Yes. susah atau Jadi enggak, exam itu gimana? Dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk apa? Kan ada take home test, ada juga yang istilahnya open book test. Jadi itu yang kayak gimana? Oke, kalau ujianku kebanyakan close book Mas, jadi nggak boleh sambil Open book. bawa referensi, tapi beberapa mata kuliah yang kuantitatif, mereka ngasih formula sheet saat lagi ujian. Kemudian ujiannya kebanyakan campur, jadi di depan ada pilihan gandanya, kemudian baru esainya. Tapi yang membuat sulit menurutku bukan dari sisi materinya, tapi mereka punya sistem penilaian yang apa ya, ada curve-nya itu, mungkin Mas Novi juga ada di multiple choice-nya. Jadi kalau dia minimal harus menjawab sekian pertanyaan baru dihitung lulus. Kalau kita nggak bisa, misalkan dari ada 10 pertanyaan, benar 7 belum berarti nilainya 70. Bisa aja kalau benar 7 baru dapat KKM-nya itu. Nah, mungkin itu yang membuat lupa karena mereka seperti mempersulit grading sistemnya, di mana kita nggak bisa. Kayaknya kalau aku pernah nanya dosenku kenapa dibuat sistem seperti itu, biar nggak ada yang nebak-nebak kalau multiple choice-nya. Jadi Angking gitu. gitu ya, kayak Iya, zaman dulu kita ya. hitung kan tuh nggak kepake. Nggak kepake juga sih sebenarnya. Iya. Oke, kalau dari Novi sendiri gimana, Nov? Iya, mulai dari ujian tadi ya. Jadi Oh, nggak dari tugas dulu, mata gimana kuliah tugas kelompok? ya. Kalau tugas itu ada kelompok, ada individual. Jadi bisa jadi dalam satu mata kuliah ada dua-duanya gitu. Misalnya seperti yang mata kuliahku sekarang itu ada tentang case study. Nah, case study itu group work. Jadi kita kerja bersama satu kelompok 5 orang, kita ngerjakan semuanya bikin tentang desain penelitian gitu. Itu group worknya. Tapi kayak individual assignment-nya ada juga itu nulis esai. Jadi saya waktu itu ada tugas mini review gitu tentang, kebetulan aku belajar di nutrisi, saya tentang zinc dan pertumbuhan anak gitu misalnya, itu nulis sendiri gitu. Terus kemudian tapi ada juga mata kuliah seperti misalnya research method gitu ya. Tentang research method itu bisa tidak ada ujian akhir, jadi hanya bikin project proposal penelitian sampai selesai gitu aja. Jadi semua nilai akan dari situ dan sama assignment kecil-kecil gitu. Terus kemudian ujian. Nah, ujian examnya itu final examnya ada sepanjang ini ada dua jenis. Ada yang pakai soal multiple choice. Kalau multiple choice ini sepertinya mudah gitu ya. Soal cuma 60. Tapi terutama di mata kuliahku namanya nutritional physiology itu yang lulus sekitar 40% aja.
Dan sebenarnya nilai yang diminta nggak banyak. Jadi nilai yang diminta cuma 55%. Jadi 30 total 60. Iya, nah tapi ada guessing factor tadi yang dikurangi. Jadi seperti Akmal tadi, kalau kita benernya kurang dari 13 itu nilainya 0. Nah, jadi kira-kira kayak misalnya untuk dengan 60 soal itu untuk mencapai nilai 55% benernya minimal 38. Jadi nggak otomatis bener separuh dapat 50, nggak gitu. Karena ada guessing factor tadi. Sekitar 13 soal itu dianggap itu kamu nebak aja yang 13 gitu ya. Itu. Yang kedua adalah ujian esai. Nah, ujian esai ada yang open book, yaitu normal seperti biasa. Ada yang ada yang close book, itu seperti normal seperti biasa, tapi ada yang open book. Open book itu kemarin saya pengalaman saya itu advance statistik gitu. Nah, ini memang mata kuliah yang agak sulit gitu. Jadi walaupun kamu bawa buku juga belum tentu bisa merefer bukunya gitu. Jadi kita tetap harus persiapan. Ternyata buku yang kita bawa pun juga nggak kebuka gitu. Dengan waktu 3 jam itu kenyataannya ya cuma langsung berpikir aja gitu. Itu terus nah kalau yang pas online exam nanti karena masa pandemi ini nanti semua online tapi ada aturannya gitu, nggak boleh ke kamar mandi, harus di ruang sendirian, sebelumnya nanti di scan ruangannya pakai kamera dan seterusnya gitu. Oke. Ya. Luar biasa ya. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Kinanti. Ini lagi-lagi untuk Akmal sama juga untuk Nove. Untuk sidang skripsi, walaupun belum kali ya, mungkin teman-teman yang udah kayak temannya Akmal, temannya Nove mungkin udah pernah. Kak, untuk sidang skripsi atau tesis sendiri, ada perbedaannya nggak sama yang dengan yang di Indonesia? Silakan siapa yang mau jawab duluan, boleh. Mungkin Akmal duluan deh kalau gitu. Ya. Oke. Kalau di jurusanku sendiri, skripsinya itu kebetulan berkelompok, jadi lumayan beda dengan skripsi di Indonesia. Kita ada 3 orang dan topiknya udah dipilihin, namun kita boleh milih nanti lebih dalam mengenai research-nya, misalkan topiknya semuanya satu, tapi ada spesialisasinya masing-masing dari 3 orang itu. Kemudian karena aku masih bachelor dan setauku kalau di Belanda, semua bachelor tuh nggak ada sidangnya. Mungkin ada presentasi aja ke dosen, tapi itu udah nggak menjadi penentuan kelulusan. Jadi misalkan udah dari tesis yang dikumpulin nilainya 7, dari presentasi atau sidangnya itu hanya bisa menambah atau mengurangi 0,5. Tapi nggak akan bisa dia membuat tesisnya itu jadi nggak lulus gitu. Mungkin Mas Nove bisa elaborasi lebih lanjut. Ya. Kalau pengalaman ujiannya seperti apa itu belum bisa jawab karena saya tapi hanya dengar-dengar. Jadi saya yang selama ini tanya dengan senior gitu adalah yang pertama adalah kalau tesis untuk master terutama di Wageningen itu kita akan hancurnya itu di prosesnya. Jadi mungkin itu yang akan beda. Ya, akan beda dengan di Indonesia itu mungkin itu. Jadi kita akan hancur sehancur-hancurnya selama proses. Jadi misalnya kalau datanya jelek ngulang lagi gitu. Jadi kita akan dibantai habis itu ketika proses gitu maksudnya. Jadi ketika sidang itu hanya semacam inaugurasi atau apa gitu ya. Jadi rata-rata ceritanya teman-teman kalau sidang itu pertanyaannya bukan lagi pertanyaan yang menjatuhkan gitu, tapi hanya pertanyaan kalau memang pengujinya itu ragu ya mengkonfirmasi saja gitu. Jadi di sini tidak ada budaya menjatuhkan ketika sidang gitu. Jadi semuanya karena pembimbingnya akan sudah tahu prosesnya selama misalnya 6 bulan. Kalau saya nanti tesis akan ditulis selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu mungkin akan ada laporan seperti mingguan, meeting mingguan, walaupun kalau master kita nanti daily supervisornya biasanya PhD student gitu. Jadi nanti misalnya, nah ini kayak kalau di master di Wageningen itu terutama seperti di jurusan saya Nutrition and Health itu topik penelitiannya banyak sekali. Jadi kalau mau ikut dalam salah satu proyek penelitian di kampus bisa, misalnya kemarin saya yang menjajaki itu tentang alpha omega cohort. Jadi itu cohort besar di Belanda tentang omega 3 gitu.
kalau misalnya nanti saya memutuskan gabung di cohort itu juga bisa, saya menjadi bagian kecil penelitian besar itu. Kemudian daily supervisor saya adalah PhD student yang di bidang itu. Jadi selama progres menulis tesis itu akan diawasi langsung oleh PhD. Kemudian nanti hasilnya akan dilaporkan ke profesor kita. Jadi selama penelitian, selama menulis tesis itu ketat sekali. Jadi kalau nangis-nangisnya itu rata-rata di pas nulis tesisnya itu. Jadi kalau nangisnya berdarah-darahnya itu pas nulisnya. Darah, keringet semuanya di sini. Iya. Itu yang keluar ruangan tiba-tiba nangis itu ya pas itu tadi. Bukan pas sidangnya. Oke. Ini ada pertanyaan khusus buat Kak Nove nih ya. Jadi tadi memang di awal Nove pernah bilang bahwa studi experience di Belanda antara study dan work balance. Oh iya. Itu bisa dong diperjelas itu, dan itu apakah diterapkan pada keseluruhan major atau university di Belanda? Nah, itu gimana tuh, Nov? Kalau di university lain saya nggak bisa bilang karena saya nggak terlalu banyak ngobrol dengan teman-teman ya. Tapi kayaknya ingat saya kalau di Groningen juga mirip lah kira-kira. Jadi nggak ada misalnya kita pulang dari kampus jam 12 malam gitu, nggak ada. Kecuali study week. Nah, study week mungkin nanti saya ceritakan di belakang. Nanti kita akan bandingkan yang jelas kali ya. Jadi yang jelas begini, misalnya ya dalam satu hari, nah kebetulan kayak di Wageningen tuh kota kecil. Jadi tempat tinggal saya dengan kampus hanya 1,5 kilometer. Maksud saya yang balance antara work and life itu adalah misalnya kita punya waktu makan siang gitu, misalnya jam antara kuliah pagi itu sampai 11.40. 11.40 itu akan kosong sampai jam 1 atau sampai jam 2. Jadi antara 11.40 sampai jam 2 kita bisa makan siang, pulang ke rumah juga bisa karena deket kan. Nanti balik lagi ke sana. Terus kemudian misalnya hari Jumat itu rata-rata di sini consider as weekend gitu ya. Kalau hari Jumat itu misalnya kuliah terakhir hanya saya jam 4 sore gitu ya. Gitu. Yes, sebenarnya waktu cuma hari Senin sampai Kamis ya. Ya Jumat sampai tengah hari lah. Nah, itu pun dosen akan juga misalnya akan ada tugas yang terpaksa mengambil hari Sabtu Minggu, dia akan bilang sorry ini karena kamu harus ngerjakan Sabtu Minggu. Rata-rata Sabtu Minggu itu kalau kita benar-benar bisa pakai hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu bisa benar-benar free kita gitu. Oke. Nah, ini perbandingan juga tadi kan kalau Nove kan di master. Nah, sekarang kalau Akmal sendiri gimana nih ceritanya antara study pembelajaran itu balance nggak nih sama life and study-nya? Jadi apakah Akmal pulang jam 12 malam dari perpustakaan itu gimana teman? Mungkin kurang lebih sama seperti yang Mas Nove tadi jelasin. Di sini kita sangat menghargai work-life balance itu. Jadi kalau memang udah selesai di kampus, mereka nggak akan masih istilahnya neror kita lah. Asalkan kita masih ikutin jadwalnya mereka. Biasanya kampus udah bikin minggu ini progres tesis harus gini, progres tugas harus gini. Kalau kita ngikutin guidelines-nya, aku rasa sih nggak akan ada yang begadang atau nyicil sampai hari Minggu gitu. Betul. Dan ya kecuali kalau sistem kebut semalam itu ya. Iya. Nggak bisa. Nah, dan aku rasa di sini kurang bisa sih diimplementasikan sistem itu SKS karena mereka lebih fokus pada prosesnya itu. Jadi gimana bertahap tiap minggu ada kemajuan dan bukan cuma assignment terakhir yang disubmit itu, tapi lebih gimana progresnya itu tiap kali konsul, tiap kelas. Dan mungkin tambahannya kalau bachelor di Belanda untuk tahun pertama ada namanya binding study advice, di mana kita harus lulus sekian mata kuliah dari seluruh pelajaran di tahun itu. Kalau nggak lulus ada konsekuensinya harus ganti jurusan atau ganti kampus. Nah itu kalau nggak salah berlaku untuk semua bachelor di Belanda, walaupun beda-beda. Kalau di jurusanku kebetulan mereka minta harus lulus 60 kredit dari 60 kreditnya, jadi harus lulus semua mata kuliah. Cuma kalau di beberapa kampus lain ada yang lebih longgar persyaratannya, walaupun menurutku mereka di sini fasilitasin banget sih untuk kalau kita ada kesulitan, misalkan ada masalah personal atau misalkan ada masalah finansial di tengah jalan, mereka lumayan fleksibel dan nanti akomodasi gimana untuk bantu kita.
Oke, hanya memperjelas saja ini 60 kredit itu maksudnya kayak kalau di Belanda kita nyebutnya 60 CETS kan ya? Iya, ICTS. Ya. SKS ya kalau Indonesia cuma ICTS. SKS-nya ya. Oke, jadi biar sobat Isa juga cukup jelas ya. Nah, ini kita lagi rame banget nih pertanyaannya nih ya. Coba nih aku juga lagi mau coba catch up dulu. Untuk yang mungkin tadi udah disebutin sama Nove, tadi itu mengenai apa namanya pembimbing ya. Jadi Iya. tadi ini pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya aku boleh baca, selama masa kuliah, apakah ada dosen wali atau seperti guru asuh yang bertanggung jawab untuk setiap mahasiswa dan bisa menjadi Ya. tempat komunikasi mahasiswa? Nah, kalau yang ini bisa dijelasin nggak sama Akmal sama Novi juga kalau Ya. di situ gimana? Karena kalau di sini kita kan memang ada dosen wali nih ya. Nah, kalau di Belanda ini gimana? Akmal dulu atau saya dulu? Boleh Akmal, silakan Akmal. Oke. Jadi kalau aku di tahun pertama ada satu kelas yang judulnya mentoring, itu kita di coaching oleh mahasiswa di jurusan yang sama yang udah di tahun terakhir. Dengan asumsinya mereka udah tahu lah bagaimana seluk-beluknya di jurusan tersebut di kampus. Jadi kita bisa semacam sharing session, kita share apa yang kesulitan atau mereka akan share tips and triknya. Kemudian untuk nanti ada beberapa mata kuliah yang sistemnya project di mana kita harus buat tugas dalam rentang waktu yang lumayan lama 6 bulan, akan ada dosen yang biasanya antara master student atau PhD student yang akan update progres kita tiap minggunya. Kemudian karena sekarang aku tahun terakhir lagi nesis, juga ada PhD student yang jadi supervisornya tiap minggu biasanya akan schedulein meeting untuk kayak update progresnya, walaupun sistemnya lebih per assignment atau tugasnya bukan di mana dia menjadi wali kelas kita selama kita kuliah gitu. Oke. Jadi Nove sendiri gimana Nov? Ya, jadi gini, kalau di Wageningen itu setiap kita di setiap jurusan itu ada namanya studi advisor. Nah, studi advisor itu adalah ya mungkin kayak apa tadi, ibu asuh apa namanya tadi. Jadi kayak bukan dosen wali ya, tapi itu dia memang benar-benar ya semacam konselor. Jadi itu dia akan meng-guide kita membuat rencana studi. Seperti saya ketika pertama kali datang sebelum mulai kuliah, saya datang ketemu dengan studi advisor, merencanakan apa yang ingin saya pelajari selama 2 tahun. Karena di sini itu bebas sekali. Seseorang itu jadi seperti di Master Nutrition and Health itu mata kuliah dan expertise yang tersedia itu banyak. Jadi kamu mau jadi apa itu bisa sekali. Kamu bisa membentuk kamu sendiri pengen belajar apa gitu. Jadi seperti saya pertama datang ke sini, saya merencanakan untuk belajar nutrition dan cardiovascular disease gitu ya. Nah, setelah perjalanan tahu-tahu kok ini sport nutrition keren juga dan menarik gitu ya. Nah, ini sepertinya saya akan geser ke arah sport nutrition ini di apa namanya, saya mungkin nanti penelitian akhirnya nggak jadi kardiovaskuler tapi mungkin akan ke sport gitu. Jadi kita bisa merencanakan sejak awal, tapi di tengah-tengah kalau pengen berubah juga boleh gitu. Tinggal kamu lihat waktunya menurutmu masih mencukupi apa enggak, kalau misalnya perubahannya banyak atau sedikit gitu. Itu untuk apa namanya guide studinya ya. Terus kemudian kalau untuk penelitian kurang lebih sama dengan Akmal. Jadi kita akan ketemu profesor atau asisten profesor yang di bidangnya, misalnya saya sport nutrition, nanti akan ketemu dengan profesor di sport nutrition, tapi nanti untuk daily-nya, untuk yang rapat mingguannya nanti akan dengan PhD student di bidang itu gitu. Oke. Ada pertanyaan khusus untuk Nove, yaitu ilmu atau hal baru menarik apa mengenai ilmu gizi selama berkuliah di sana yang ilmunya itu belum begitu banyak dialami di Indonesia? Banyak sekali. Jadi itu setelah datang ke sini itu banyak sekali gitu. Jadi misalnya yang lagi rame di sini itu adalah contohnya di bidang gizi itu fisiologinya puasa gitu. Jadi misalnya tentang anti agingnya puasa, anti kansernya puasa itu sedang banyak jadi penelitian di sini. Atau misalnya ada
zat gizi yang itu efeknya mirip dengan olahraga. Jadi misalnya kita nggak olahraga tapi ngambil zat gizi itu namanya resveratrol. Itu banyak sekali hal-hal baru di sini, dan yang sangat menarik itu adalah ketemu dengan penelitinya langsung. Jadi misalnya kita ada kuliah tentang resveratrol tadi, itu kita ketemu dengan penelitinya langsung. Jadi ini penelitian dia gitu, misalnya kemarin saya melakukan penelitian ini 2018, dia akan sajikan gitu. Atau misalnya kemarin tentang penyakit mitokondria gitu, bagaimana kita intervensi penyakit mitokondria dengan gizi, itu ketemu dengan peneliti mitokondria langsung gitu. Banyak sekali hal yang menarik di sini. Makanya kalau mau ngambil semua 2 tahun nggak selesai. Jadi ya kita harus pilih mana yang paling kita minati gitu. Oke, cool. Makin banyak nih pertanyaannya, dari aku juga ada pertanyaan juga, tapi ini ada pertanyaan dari Hanifah, tapi ini akan aku elaborate juga sama yang sudah tadi kita bahas ya. Tadi Hanifah itu bertanya, apakah kebanyakan universitas di Belanda memiliki sistem perkuliahan yang sama seperti yang telah dijabarkan atau ada perbedaan? Jadi kalau tadi kita sudah ngomong obrolan ini, terus terang mungkin ada persamaan dan juga ada perbedaan, memang tergantung universitas juga sebetulnya ya, karena kalau tadi aku bisa simpulkan dari Akmal juga sudah ada sistem sendiri untuk pembelajarannya. Novi juga punya, terus juga kalau misalnya dari segi, karena Akmal di S1 untuk semester awal tahun pertama punya istilahnya guidance dulu kali ya, atau ada peraturan yang mengikat dulu gitu, harus lulus berapa kredit gitu kan ya. Terus juga Nove juga bisa dibilang punya sistem sendiri. Jadi sebetulnya ada sistem yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi tergantung jurusan, tergantung jenjang studi, dan juga tergantung universitas ya. Nah, ada pertanyaan juga nih dari kalau dari yang aku pengen ajukan gitu kan ya. Karena tadi kita sudah bercerita kayak flashback dengan sistem pendidikan Indonesia, tapi karena sekarang teman-teman Akmal dan juga Nov ini ada di Belanda gitu kan, sebenarnya dari sisi apa sih perbedaan yang betul-betul kentara nih ya, antara seperti seminar, lecture, antara sistem pendidikan Indonesia dengan Belanda? Silakan dari Akmal dulu. Jadi perbedaan Akmal dulu, perbedaan apa sih Mal yang benar-benar beda banget nih ya antara sistem pendidikan di Indonesia dan juga sistem pendidikan di Belanda in terms of like seminar, kelas gitu kan ya, terus juga cara belajar mengajarnya. Oke. Kalau menurutku sih mungkin di Belanda mereka lebih interaktif, dalam artian gurunya nih bukan cuma menjelaskan tapi mereka memantik diskusi dalam kelas. Jadi mereka lebih menjelaskan konsepnya, lalu misalkan menyajikan case study, lalu nanti muridnya diminta untuk kayak diskusi kira-kira apa propose solutionnya untuk masa case analysis ini gitu. Atau misalkan kalau di mata kuliah lain aku ada yang lebih kuantitatif, misalkan accounting atau finance, mereka bukan cuma misalkan ngejelasin konsep dan rumusnya, tapi benar-benar kayak oke, misalkan kita langsung lihat di real life settingnya ada financial instrument ini, sekarang misalkan ada risk free rate gini, yuk kita hitung beneran. Jadi bukan cuma kita ngerjain soal, tapi lebih ke kita bisa lihat di real life-nya gimana aplikasi dari materi yang udah kita pelajarin. Kalau mungkin aku kurang tahu kalau di Indonesia perkuliahan kayak gimana, Mas Nove mungkin yang bisa jelaskan lebih lanjut. Ya, silakan nih Nove. Ya, jadi tadi lupa aku pertanyaan. Oh ini ya, perbedaannya ya. Perbedaan itu gimana antara pendidikan Indonesia dan juga di Belanda secara seperti seminar? Oh ya, ini yang pertama harus saya sampaikan itu teman-teman nggak perlu khawatir dulu bahwa nggak perlu khawatir kesulitan belajar di sini. Yang pertama di sini tuh belajarnya sangat doable, jadi jangan khawatir ya. Jadi tentang belajarnya bisa apa enggak itu pasti bisa, itu dulu ya yang penting. Nah, kemudian yang baru kita bicara perbedaannya. Kalau kuliah itu secara fisik sama ya, sama-sama ketemu di ruangan. Cuma menurut saya karena dia itu di sini benar-benar expert ya. Jadi di sini itu kalau saya dosen yang mengajar itu benar-benar ahli di bidang itu gitu. Jadi kalau dia tidak ahli, pasti dia akan ngambil ahli. Bahkan misalnya saya sport nutrition itu ada dosen saya yang dari
Nijmegen misalnya, ada yang dari juga Groningen atau ada dari Groningen juga gitu. Jadi kita misalnya belajar tentang sesuatu itu akan diambilkan expertnya gitu. Tidak hanya dosen itu mengajar sendiri dalam satu mata kuliah. Makanya di sini namanya course coordinator. Jadi misalnya saya ngambil nutrition and sport, itu ada course coordinator. Dia yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses mata kuliah. Tapi mata kuliahnya tentang apa, itu nanti akan dipanggilkan expertnya. Itu yang pertama itu. Jadi sehingga kalau kita belajar tentang hal tertentu itu akan ketemu dengan expertnya langsung. Tidak dosen yang course koordinator itu tadi yang dia mengajar terus dia belajar dari tempat lain, bukan begitu, tapi ketemu dengan ini apa namanya? dengan expertnya. Terus kemudian yang menarik sekali di sini itu dosen itu tidak tahu, maksudnya gini, dia akan menjawab sesuai dengan ekspertisnya gitu. Jadi kalau misalnya dia ahli di bidang fisiologi, terus kemudian ditanya tentang bidang lain gitu, misalnya panas tubuh gitu. Kalau dia nggak tahu, dia bilang, oh sorry, ini bukan, saya harus bilang kalau ini bukan bidang saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Jadi student harus cari expertnya untuk tanya tentang itu. Gitu. Terus kemudian tutorial itu ada yang seperti Akmal tadi, yang dikasih case, yang kemudian kita harus belajar sendiri. Kadang saya sampai mau nangis rasanya kalau hal yang sesuatu yang baru sekali. Dosennya ditanya gitu, tutornya ditanya, ini gimana caranya? Ya kamu coba dulu, terlalu gampang kalau saya kasih tahu caranya gitu. Tapi ada juga assignment yang benar-benar step by step itu, bahkan dasar sekali itu ditanyakan. Jadi kayak kita ngerti dari step 1, 2 sampai 10 gitu. Pelan-pelan sekali gitu. Ada yang gitu. Oke, cool. Oke, berhubung kita tinggal 3 menit lagi, ini ada pertanyaan terakhir juga, tapi ini pertanyaan langsung ditujukan ke Nove. Jadi pertanyaannya adalah, kalau di master student itu apakah ada magang di sebuah perusahaan atau industri? Kira-kira itu dilaksanakan semester keberapa dan berapa lama, serta sistemnya gimana? Nah, ini pertanyaan khusus untuk Nove. Iya, terutama di Wageningen ya, karena kita sekolahnya programnya selama 2 tahun. Setelah ada tahun kedua itu ada namanya tesis dan internship. Jadi kalau pas internship itu seperti sekarang, saya sudah hampir masuk tahun kedua, itu di halaman di Brightspace saya itu sudah mulai banyak list atau tawaran mengenai internship gitu. Jadi seperti industri bisa, seperti saya di rumah sakit juga bisa, di industri bisa, tergantung minat apa yang kita pelajari gitu, dan tergantung sesuai dengan requirement. Jadi mereka memasang lowongan tentang internship akan juga memberikan requirement gitu, kayaknya misalnya industri mungkin akan sudah pernah ngambil mata kuliah ini gitu. Bisa. Oke, jadi itu mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Dan sesi terakhir ya, aku cuma pengen bertanya lagi, apakah ada yang ingin disampaikan baik dari Akmal dan juga dari Nove untuk semua Sobat Neso yang sudah hadir di sini? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Akmal dulu kalau ada. Oke. Mungkin sekaligus nambahin untuk pertanyaan tadi, karena kebetulan di tahun terakhirku ini aku ada satu blok kosong di mana aku boleh exchange, internship atau minor, dan kemarin kebetulan aku internship. Caranya step by stepnya mungkin kurang lebih sama, kita harus apply dulu ke perusahaannya, setelah diterima baru kita semacam minta approval ke kampus, lalu setelah itu kalau semuanya sudah terpenuhi akan keluar namanya Nuvik Agreement, di mana yang bertanda tangan ada kita sebagai calon internnya, kemudian kampusnya untuk sebagai seperti menyetujui, lalu dari employer-nya itu sendiri. Kemudian pesannya untuk semua yang berminat untuk studi di Belanda, jangan takut. Sebenarnya dari sisi konten pembelajaran, seperti Mas Nove bilang tadi, double. Kita semua sebenarnya bisa, walaupun di awal mungkin kendala bahasanya yang agak sulit itu, di mana IELTS nggak menjamin akan lancar, tapi selain belajar untuk yang akademiknya, tadi Mas Nove bilang baca paper, kita juga harus belajar untuk sosialisasinya. Dan saran aku pede aja, karena sebenarnya nggak semua orang Belanda juga pinter bahasa Inggris. Mereka kadang-kadang juga ada keterbatasan sendiri dan tiba-tiba keluarkan istilah bahasa Belanda, itu wajar aja. Yang penting kita tetap pede bahwa kita bisa sosialisasi sama mereka dan
Nah, kita juga bisa compete kok untuk kuliah di sini gitu. Ya, betul. Ya, yang penting bahasa Inggris ya. Iya. Ya. Cool. Dari Nove ada yang mau disampaikan, Nove? Ya, yang penting semangat dulu kalau mau belajar di sini, dan yang pasti itu sangat memungkinkan. Kemudian nggak ada yang sulit lah, semua bisa dipelajari di sini. Kemudian jangan khawatir, di sini makanan Indonesia banyak bahannya ya, masak sendiri. Jadi saya sendiri masih makan nasi di sini, jadi jangan khawatir kalau yang nggak bisa makan roti misalnya. Jadi tetap semangat gitu, belajar ke Belanda bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Akmal dan juga Nove. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Study in Holland di Rumah Aja series. Jadi acara ini merupakan interaktif talk show dan mungkin baru ada yang bergabung. Jadi kita ini tadi bahas dealing with the Dutch academic culture di Belanda. Dan jangan khawatir, kalau misalnya baru bergabung kurang lebih misalnya 15 menit yang lalu ataupun 10 menit terakhir, kita merekam webinar ini dan nanti akan langsung bisa disaksikan di YouTube channel. Aku langsung upload dan kita langsung sebarluaskan linknya, jadi bisa dilihat. Dan kalau misalnya Sobat Neso juga, aduh aku ada pertanyaan nih belum sempat, jangan khawatir, aku akan langsung tunjukin sebenarnya di mana sih bisa menghubungi kita. Nah, Sobat Neso bisa langsung menghubungi kita di sini ya, ada nomor telepon Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore kita melayani konseling lewat telepon juga bisa. Lalu ada juga WhatsApp untuk chat ya di 0811 9408 146. Itu juga dengan jam yang sama Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 4. Ada di email di info@nesoindonesia.org.id serta untuk social media Facebook page, Twitter page, dan juga Instagram account. Dan yang terakhir bisa langsung gali informasi di website kita di www.nesoindonesia.org.id. Oke, sudah 1 jam kita menemani teman-teman semua. Mungkin teman-teman lagi yang berpuasa juga ngabuburit bareng nih dengan kita ya. 1 jam lagi kita kurang lebih kita mau buka. Tapi Nove, aku mau nanya, Nove kan lagi summer ya? Iya, sekarang spring, tapi panjang ini. Panjang ya, jadi kira-kira berapa buka puasanya? Jam 9 malam. Selamat kalau gitu. Iya. Berapa menit lagi bakal buka, tapi kalau Nove jadi berapa lama lagi, Nov? Masih panjang. Iya. Masih jam berapa sih? Sekarang masih jam 12. Sekarang jam 12, masih 9 jam ya? 9 jam lagi. Ya. Tapi jangan dipaksain kalau misalnya nggak kuat, cuman kondisi matahari di sana masih aja kan ya? Hari minggu-minggu ini hangat lah, sekitar 20 sampai 24 derajat. Oke. Ya mudah-mudahan semuanya lancar di sana puasanya juga, dan juga Akmal lagi di Jakarta juga kita bakal buka puasa ya, Akmal ya. Iya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari semua Sobat Neso. Saya Molly dan juga Akmal serta Nove pamit. Kita ketemu lagi nanti kalau misalnya teman-teman ingin ingin ikutan webinar selanjutnya, kita ada di hari Minggu besok ya. Itu Holland Alumni Network Indonesia yang akan mengadakan webinar tentang safety. Jadi hal yang berkaitan dengan situasi pada saat ini, dan pembicaranya juga ada banyak sekali. Untuk detailsnya juga nanti bisa dilihat di website dan juga di sosial media kita. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi untuk acara Study in Holland #di rumah series #di rumah aja series ini akan berlangsung seminggu dari hari Selasa, Rabu, Jumat, dan juga Minggu. Jadi seminggu kita ada 4 kali. Ya, terima kasih. Saya Molly pamit. Sampai ketemu lagi di kesempatan dan selamat sore. Sore.